Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif menanggapi pertanyaan, konsultasi, request daripada teman-teman semua. Kali ini kita berada di hari Minggu, tanggal 9 Agustus tahun 2020, yang dimana seperti biasa saya akan membacakan ramalan Zodiak Harian dengan urut-urutan masih sama seperti biasa, dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sebelumnya sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk bisa lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020, sepertinya memang harus ada beberapa hal yang kamu waspadai. Terutama 2 hal daripada sisi keuangan dan daripada sisi hubungan asmara. Karena apa? Karena sepertinya memasuki minggu kedua, walaupun bisa dikatakan secara pekerjaan, secara usaha tidak ada sebuah permasalahan yang cukup serius, dan juga daripada segi keuangan bisa dikatakan cukup lancar, akan tetapi memang di minggu kedua ini harus mewaspadai beberapa hal yang kaitannya dengan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak terduga. Nah, pengeluaran yang sifatnya tidak terduga ini bisa jadi berasal daripada internal diri kamu dan juga bisa jadi daripada faktor eksternal diri kamu. Nah, kalau faktor internal yang ada di dalam diri kamu secara finansial itu adalah kebutuhan-kebutuhan kamu seperti sandang, pangan, papan, dan sebagainya, termasuk kuota internet dan sebagainya. Kemudian, kalau kebutuhan yang eksternal itu adalah sebagaimana kamu sebagai tulang punggung keluarga yang memikirkan bagaimana kelangsungan hidup di dalam keluarga kamu, karena kamu menopang secara ekonomi, menopang secara materi yang ada di dalam keluarga kamu. Sehingga hal ini cukup menguras pikiran kamu bagaimana caranya untuk membagi kondisi keuangan kamu dengan kebutuhan kamu, lalu dengan kebutuhan keluarga kamu. Karena di sini sepertinya ada 2 sisi tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kamu, yaitu kamu bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri, dan kemudian yang kedua, kamu juga bertanggung jawab terhadap keluarga kamu. Dan hal ini yang harus bisa kamu jadikan suatu acuan utama yang ada di dalam kehidupan kamu, meskipun di hari ini, di hari Minggu, bisa dikatakan adalah hari libur. Tetapi di sini kamu nggak bisa libur untuk bisa berpikir bagaimana caranya untuk memenuhi tanggung jawab terhadap diri kamu dan tanggung jawab terhadap keluarga kamu. Dan kemudian yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara ada kartu The Devil. Artinya apa? Hubungan asmara antara kamu dengan pasangan sepertinya ada semacam konflik-konflik atau kesalahpahaman yang sampai dengan saat ini masih belum diselesaikan. Ibarat kata sebuah benang itu masih cukup semrawut, sehingga untuk mengurai satu persatu itu masih jauh daripada hal itu. Dan di sini sepertinya memang satu, kamu terlalu sabar, dan yang kemudian yang kedua, dari pihak pasangan kamu itu sepertinya kok selalu saja memunculkan konflik, memunculkan kesalahpahaman, dan malah memunculkan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Sehingga hal ini bisa dikatakan hubungan asmara kamu di hari Minggu ini sedang berada di dalam sebuah kondisi yang kurang cukup baik. Tetapi bukan tidak mungkin masalah yang ada di dalam hubungan asmara kamu ini bisa diselesaikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu The Emperor, dan kemudian di sini ada kartu Ace of Cup. Di sini artinya apa? Yang di sini kalau bisa saya katakan, ini adalah sebuah harapan, ini adalah sebuah cita-cita, ini adalah sebuah impian yang dimana kamu memang dari awal tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus ini menemui beberapa hambatan-hambatan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan semoga saja di bulan ke-8 ini sampai dengan bulan ke-12 nanti,
Semoga apa yang kamu lakukan saat ini adalah sebuah kejelasan di dalam tujuan kamu. Artinya apa? Dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus awal, kamu masih belum menemui sebuah kejelasan yang ada di dalam kehidupan kamu. Atau bisa dikatakan resolusi awal tahun kamu di tahun 2020 sampai dengan saat ini itu belum menemui kejelasan di dalam tujuan kamu. Dan sekarang ini adalah saatnya untuk merubah itu semua. Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama adalah kamu harus mempersiapkan di bulan Agustus ini ya. Mempersiapkan segala bentuk konsekuensi yang harus kamu terima. Daripada dari bulan Januari sampai dengan bulan Agustus, apa yang sudah kamu lakukan di 1 bulan ke sana. Dan di sini adalah saatnya kamu untuk bisa merubah itu semua. Kalau kamu ingin di tahun 2020 ini berjalan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, berjalan sesuai dengan apa yang kamu kehendaki, maka kamu harus bisa siap menjalankan segala bentuk konsekuensi yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan memang ketika kamu akan menjalankan sebuah konsekuensi itu bukan hal yang mudah, memang nggak mudah. Tetapi setidaknya itu semua akan menemui sebuah kejelasan. Dan semoga saja di sisa tahun 2020 ini adalah tahun yang dimana doa-doa kamu bisa terkabulkan. Masalah pekerjaan terutama yang sepertinya memang tidak ada sebuah kepastian yang pasti. Tidak ada sebuah kejelasan yang jelas. Dan tidak ada tujuan yang sepertinya akan kamu capai. Kamu tuh kerja itu tujuannya apa? Hanya sekedar bertahan hidup atau mengembangkan tingkatan karir atau ada jenjang karirnya. Karena memang ini semua yang kamu butuhkan adalah sebuah kejelasan terhadap kehidupan kamu ke depannya. Memang kalau bekerja bisa memenuhi kebutuhan kamu, tetapi apakah iya kamu bekerja hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidup saja? Kan tidak, kamu juga perlu perbaikan-perbaikan di dalam kehidupan kamu yang lainnya. Dan hal ini yang harus kamu jadikan sebuah konsekuensi utama yang ada di dalam kehidupan kamu. Kemudian yang kedua, kalau soal keuangan. Soal keuangan di sini memang harus sangat berhati-hati. Karena apa? Karena memang untuk masalah keuangan adalah suatu isu yang sensitif buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Maka dari itu di sini kalau bisa saya katakan daripada kamu yang punya zodiak Aquarius, kamu harus betul-betul berhati-hati di dalam membelanjakan uang, di dalam menggunakan uang. Karena apa? Pemasukan masih cukup terbatas, sedangkan pengeluaran tidak bisa dikompromi. Oke? Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara di hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020, memang tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup berarti, tidak ada masalah yang harus dikhawatirkan, tetapi memang ada beberapa hal yang sepertinya harus bisa diantisipasi ya, karena kalau hal-hal kecil tidak segera diantisipasi, nanti kelamaan-kelamaan akan menumpuk dan malah akan menimbulkan pokok permasalahan yang baru. Malah akan memunculkan sebuah poros permasalahan yang baru. Dan hal ini yang seharusnya bisa kamu hindari daripada kondisi hubungan asmara kamu supaya tercipta sebuah romantisme dan keharmonisasian terutama di hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Minggu 9 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu Ace of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Two of Swords. Di sini kita bahas yang positif terlebih dahulu. Di sini kalau sisi positifnya adalah posisi rezeki kamu berada di dalam sebuah perputaran yang sangat positif atau poros rezeki kamu itu berada di dalam sebuah poros yang positif. Artinya apa? Artinya daripada sektor keuangan kamu bisa dikatakan di hari Minggu ini cukup stabil walaupun hari libur, tetapi di sini kondisi keuangan kamu berada di dalam kondisi yang cukup aman, berada di dalam kondisi yang masih bisa dikatakan cukup stabil kondisi keuangannya. Jadi secara finansial bisa dikatakan kamu cukup sehat sekali daripada kondisi keuangan kamu. Kemudian juga untuk masalah pekerjaan dan masalah usaha. Walaupun ada sedikit hambatan, tetapi di sini hambatan itu tidak sampai berdampak yang cukup signifikan terhadap usaha maupun pekerjaan kamu. Jadi
hambatan-hambatan yang ada di dalam pekerjaan maupun yang ada di dalam kondisi usaha kamu, sepertinya itu bisa kamu antisipasi dengan sangat bagus sekali. Akan tetapi memang selain ada sisi positifnya, ada juga hal yang negatif yang ada di dalam kehidupan kamu sebagai seorang zodiak Pisces. Karena apa? Sepertinya di dalam sebuah persoalan yang cukup pelik yang kamu hadapi saat ini, kamu terlalu membuang-buang energi, terlalu berusaha meyakinkan seseorang yang sebenarnya seseorang itu nggak bisa ngertiin kamu. Dan di sini memang terkadang kalau bisa diartikan dalam kondisi hubungan asmara, pasangan kamu ini emang kadang nggak mau mengakui kesalahan yang dia perbuat. Jadi seolah-olah memang dia terlalu keras kepala. Dan di sini sepertinya kamu itu terlalu membuang-buang energi untuk merubah daripada sifat pasangan kamu itu. Nah, di sini memang nggak salah sebagai seorang pasangan. Kamu ingin menjadikan pasangan kamu itu berbuat yang baik, ingin menjadikan dia good personality yang baik. Tetapi memang terkadang kalau itu wataknya sudah seperti itu, memang harus perlu usaha yang ekstra keras untuk bisa merubah sifat pasangan kamu yang agak sedikit keras kepala. Walaupun memang keharmonisasian itu terwujud, tetapi memang ada usaha keras untuk bisa mewujudkan keharmonisasian di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Kemudian yang kedua, ketika ada masalah memang walaupun kamu tergolong lemah dalam tanda kutip, tetapi kamu sangat ngotot sekali ingin segera menyelesaikan permasalahan kamu ini. Nah, di sini bagaimana caranya agar permasalahan kamu ini bisa cepat selesai? Yang pertama, masalah itu bukan hanya sekedar dipikirkan saja, tetapi juga harus dilakukan sebuah tindakan yang konkret, tindakan yang nyata. Bagaimana caranya agar masalah ini bisa segera selesai? Bagaimana masalah ini bisa segera teratasi? Dan ingat, ketika ada masalah yang cukup kamu rasa berat, maka kamu harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan bingung mencari Tuhan itu di mana. Tuhan itu selalu ada untuk kamu. Nah, sekarang tinggal kamu mau menyadari keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kamu atau tidak. Dan kamu harus yakin dengan segala kemampuan yang kamu punya, kamu pasti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Yakin dan percaya, kamu pasti bisa untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kamu punya kemampuan yang bagus, kamu punya good personality yang bagus, walaupun kamu sering merasa sedih, sering merasa kecewa, tetapi di dalam diri kamu punya kemampuan yang luar biasa untuk bisa menyelesaikan permasalahan kamu. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Minggu, tanggal 9 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Six of Swords. Kemudian di sini ada kartu The World. Artinya apa? Di hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020, di sini memang kamu sedang berusaha keras untuk bisa menjadikan lebih baik dan terus lebih baik. Artinya apa? Artinya di sini kamu tidak pernah merasa puas dengan pencapaian kamu. Sebentar, tidak merasa puas itu bukan berarti tidak bersyukur, tetapi di sini karena kamu ingin selalu menjadikan lebih baik dan lebih baik. Jadi ini sangat positif sekali. Karena apa? Karena kamu setiap hari itu berusaha keras untuk memperbaiki diri, memperbaiki impresi yang ada di dalam diri kamu agar menciptakan sebuah engagement yang bagus terhadap diri kamu sendiri maupun terhadap lingkungan di sekitar kamu. Dan di sini memang usaha keras kamu daripada sisi pekerjaan, daripada sisi usaha itu sangat positif sekali di hari Minggu ini. Walaupun sebagian besar mayoritas Aries berada di dalam sebuah kondisi hari libur, tetapi di sini kalau bisa saya katakan hari libur ini juga adalah bahan evaluasi. Bagaimana selama 1 minggu yang lalu kamu bisa mengevaluasi apa saja yang kurang, apa saja yang harus diperbaiki, sehingga nanti ketika menghadapi hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020, kamu sudah siap nih rencana-rencana apa saja yang akan kamu capai di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020 besok. Dan di sini kalau daripada kondisi keuangan, buat kamu yang punya zodiak Aries itu bisa dikatakan cukup bagus. Artinya apa? Segala bentuk kerja keras kamu itu tidak akan mengkhianati apa yang kamu lakukan. Artinya ketika kamu bekerja keras, maka kondisi keuangan kamu juga akan sebanding lurus dengan usaha kamu. Jadi di sini kalau daripada kondisi finansial tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup serius buat kamu yang punya zodiak Aries. Kemudian kalau daripada sisi asmara,
Sebenarnya memang kamu ini adalah sebagai sosok yang sangat luar biasa sekali, terutama di dalam sebuah kondisi hubungan asmara. Karena apa? Selain kamu bisa menjadi pendengar yang baik, kamu juga bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pasangan kamu. Jadi ketika quality time antara kamu dengan pasangan kamu cerita tentang masalahnya, di sini kamu bukan hanya sebagai seorang pendengar yang baik, tetapi di sini kamu juga bisa menjadikan problem solving daripada permasalahan yang dihadapi oleh pasangan kamu. Jadi walaupun terkadang memang apa yang kamu sampaikan kepada pasangan kamu ini agak sedikit melebar kemana-mana, tetapi di sini setidaknya dengan rasa kamu bisa menjadi pendengar yang baik, pasangan kamu itu merasa seperti diperhatikan. Jadi hal ini sangat bagus sekali untuk kelangsungan hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Tetapi juga ada sisi yang lain juga. Nah, sisi yang lainnya ini apa? Kamu juga harus bisa membedakan masalah mana yang harus bisa kamu dengarkan dari pasangan kamu dan masalah mana yang akan kamu lepaskan daripada cerita daripada pasangan kamu. Artinya, kamu juga harus bisa membedakan ketika pasangan kamu ini cerita, masalah ini urgent enggak? Masalah ini harus segera diselesaikan atau enggak? Atau masalah ini harus dilepaskan. Jadi kamu ketika memberikan solusi kepada pasangan kamu, itu bisa diberikan sebuah solusi yang bijak terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pasangan kamu. Luar biasa sekali buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu The Judgment dan kemudian di sini ada kartu Three of Wands. Di sini artinya apa? Di sini dalam kondisi hubungan asmara bisa dikatakan kamu sangat positif sekali karena apa? Satu, kamu tidak meninggikan ego kamu atas pasangan kamu, jadi bisa mengimbangi antara ego kamu dengan ego pasangan kamu. Jadi tidak meninggikan ego ketika ada masalah dan juga tidak merendahkan ego ketika pasangan kamu marah, sehingga bisa saling mengayomi dan menetralisir ketika sebuah hubungan asmara di dalam kehidupan kamu itu sedang berada di dalam sebuah permasalahan. Kemudian yang kedua itu hubungan asmara kamu itu sepertinya memikirkannya itu hal yang maju ke depan. Artinya apa? Keseriusan, kepastian, kejelasan, dan sebagainya. Jadi di saat seperti ini, sepertinya Taurus itu lebih orientasinya memikirkan bagaimana hubungan asmara ini muara akhirnya itu seperti apa. Jadi bukan saatnya lagi untuk bermain-main, bukan saatnya lagi untuk mencari kesalahan, bukan saatnya lagi untuk mencari kekurangan, tetapi di sini bagaimana caranya agar keduanya antara kamu dengan pasangan kamu bisa melengkapi kekurangan masing-masing, memperbaiki apa yang sepatutnya diperbaiki sehingga tercipta sebuah hubungan asmara yang jelas dan menemui titik terang di dalam kehidupan hubungan asmara kamu. Dan hal ini adalah hal yang sangat positif sekali ketika dilakukan di hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020 ini. Itu kalau daripada sisi hubungan asmara. Kemudian kalau daripada sisi keuangan, kamu berada di dalam kondisi yang agak cukup bimbang. Karena apa? Di saat ini memasuki minggu kedua di bulan Agustus tahun 2020, harus bisa kamu akui kalau ada beberapa hal yang sepertinya akan mengeluarkan banyak pengeluaran, seperti bayar cicilan, kemudian bayar ini, bayar itu, kemudian juga kebutuhan ini, kebutuhan itu. Seperti yang sudah saya katakan di awal, kamu harus berhemat. Karena apa? Ada pengeluaran besar yang memang sudah ada, di dalam list daftar pengeluaran kamu. Maka dari itu di sini memasuki minggu kedua, pengeluaran-pengeluaran yang besar itu sepertinya akan mendekat kepada diri kamu. Dan di sini adalah menunjukkan kepintaran kamu di dalam memanajemen keuangan. Bagaimana caranya untuk mengatur keuangan yang sedemikian rupa untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang skalanya mengeluarkan pengeluaran uang yang lebih besar daripada hari-hari biasanya. Dan di sini kamu pasti mampu dengan segala bentuk usaha penghematan kamu, pengeluaran yang besar ini pasti bisa kamu antisipasi. Kemudian yang terakhir, untuk masalah pekerjaan, hati-hati dengan lingkungan pekerjaan kamu. The Judgment artinya memang di dalam lingkungan pekerjaan kamu ada beberapa omongan-omongan yang sepertinya agak nyelekit dan agak menyakitkan hati kamu daripada teman-teman kerja kamu. Dan di sini kamu harus berhati-hati karena sepertinya teman kerja kamu itu tidak sepenuhnya baik. Artinya apa? Artinya ada beberapa orang yang memang tidak suka dengan kamu.
Dan di sini kamu harus berhati-hati. Kamu cuekin aja orang-orang yang sekiranya tidak terlalu penting yang ada di dalam diri kamu. Biarkan orang lain itu mau menjudge diri kamu seperti apa. Yang terpenting kamu fokus di dalam bekerja, fokus di dalam memberikan pekerjaan yang terbaik. Gak usah terlalu menghiraukan omongan-omongan orang yang sekiranya tidak terlalu penting terhadap kehidupan kamu. Pokoknya kerja saja yang baik, kerja saja yang betul, kerja yang maksimal, kerja yang ikhlas, dan kerja yang cerdas. Tidak usah menghiraukan omongan-omongan orang yang toksik di dalam pekerjaan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu The Justice dan kemudian di sini ada kartu Eight of Swords. Di sini kalau bisa saya katakan memang apa ya? Kamu ini agak dalam kondisi yang tidak bisa menyeimbangkan. Maka dari itu di hari Minggu ini ada kartu The Justice yang artinya kamu harus bisa menyeimbangkan diri kamu secara seluruhnya. Bukan hanya 1-2 aspek saja, tetapi harus secara keseluruhan. Karena apa? Karena di sini kalau bisa saya katakan memang di hari Minggu ini daripada segi asmara kamu, sepertinya kamu ini agak merasa dikecewakan oleh orang yang kamu sayangi. Sebenarnya kamu itu sayang sama dia, sebenarnya kamu itu cinta sama dia, tetapi dianya itu kok sepertinya di beberapa hari terakhir ini selalu menciptakan sebuah kekecewaan-kekecewaan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan memang di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Gemini, di dalam sebuah kehidupan memang ada orang yang memang pantas diberikan kasih sayang dan ada orang yang memang tidak layak untuk diberikan kasih sayang kamu. Ada orang yang memang pantas diberikan kepercayaan dan memang ada orang yang tidak layak untuk diberikan kepercayaan. Nah, di sini orang itu siapa? Siapa yang layak mendapatkan kepercayaan kamu? Siapa yang layak mendapatkan kasih sayang kamu? Itu tentunya diri kamu sendiri yang lebih tahu siapa orang yang pantas tersebut. Tetapi di sini memang kamu seringkali sembarangan. Seringkali tidak memperhatikan tolak ukur di dalam memberikan kasih sayang, di dalam memberikan sebuah kepercayaan, sehingga apa? Sehingga kepercayaan kamu itu sering dimanfaatkan oleh orang tersebut. Kepercayaan kamu sering dimanfaatkan oleh beberapa orang, oleh segelintir orang. Kepercayaan kamu itu mudah dimanfaatkan. Karena apa? Karena kamu itu orangnya gampang banget percayaan, gampang banget memberikan kasih sayang. Dan ketika kamu terlalu gampang percaya, gampang memberikan kasih sayang, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kamu terus-menerus bisa dikecewakan. Maka dari itu kamu harus bisa menyeimbangkan diri kamu, menyeimbangkan siapa yang layak kamu berikan kepercayaan dan siapa yang layak untuk kamu berikan kasih sayang. Jadi jangan sampai kamu mengorbankan diri kamu sendiri, terutama di hari Minggu dan beberapa hari ke depan, untuk bisa terlepas daripada sakit-sakit yang saat ini sedang kamu alami. Dan oleh karena itu kamu harus bisa tahu mana yang layak dan mana yang tidak. Untuk urusan pekerjaan dan usaha sepertinya juga harus menyeimbangkan mana yang sepertinya akan terjadi dan mana sepertinya yang agak cukup berat. Artinya selesaikan dululah yang mudah-mudah terlebih dahulu daripada bidang-bidang pekerjaan kamu atau daripada sisi usaha-usaha kamu. Jangan terlalu orientasi kamu itu menyelesaikan yang sulit terlebih dahulu sehingga nanti ketika sudah mulai capek baru menyelesaikan yang mudah. Itu nanti malah nggak maksimal di dalam pekerjaan kamu. Terakhir, daripada kondisi hubungan hubungan keuangan maksudnya, daripada sisi hubungan keuangan atau finansial kamu masih cukup bisa menabung, masih cukup bisa menyimpan beberapa uang kamu untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga di akhir bulan Agustus tahun 2020 nanti. Dan di sini memang rencana kamu mudah sekali berubah ya daripada kondisi keuangan, tetapi hal ini tidak terlalu menjadikan suatu permasalahan yang cukup serius di dalam kondisi keuangan kamu. Tetapi memang yang saya perlu tekankan buat kamu yang punya zodiak Gemini, harus bisa membedakan mana yang layak dan mana yang tidak begitu layak. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Cancer, di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sini ada kartu 20 Karma. Artinya apa? Artinya daripada urusan hubungan asmara memang ada masalah. Hubungan asmara memang ada masalah. Cancer memang harus mengakui kalau hubungan asmara kamu sering ada yang namanya masalah. Masalahnya itu sebenarnya masalah-masalah yang kecil. Masalah yang kecil yang terlalu diributkan,
kemudian terlalu dijadikan konflik, kemudian muncul sebuah kesalahpahaman, kemudian saling ngambek-ngambekan, kemudian gengsi untuk meminta maaf duluan. Tetapi pada endingnya walaupun terus-menerus konflik, terus-menerus ribut seperti itu, pada akhirnya muaranya itu, ributnya itu nggak terlalu lama. Karena apa? Karena kemudian setelah itu mereka baikan lagi. Karena apa? Karena sepertinya memang bumbu-bumbu konflik di dalam hubungan asmara semakin kesini, semakin lama hubungan asmara kamu dengan pasangan ini sepertinya akan semakin memuncak. Artinya apa? Artinya semakin lama hubungan kamu dengan pasangan kamu itu sepertinya masalah-masalah yang akan kamu temui di dalam hubungan asmara kamu itu akan selalu ada-ada saja. Tetapi di sini memang perlu sebuah komitmen yang tinggi, perlu komitmen yang besar yang ada di dalam diri kamu untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Sekarang ini sudah bukan waktunya lagi untuk mencari hubungan mana yang layak dan mana yang tidak. Tetapi di sini saatnya bagaimana bisa memperbaiki hubungan yang ada untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi. Karena apa? Kalau kamu berusaha mencari seseorang lagi, maka kamu akan menyesuaikan ulang, adaptasi ulang, mengerti lagi, nanti malah akan ribet. Tapi kalau bisa saya sarankan, walaupun saat ini hubungan asmara kamu itu selalu dipenuhi dengan konflik, selalu dipenuhi dengan masalah, tetapi di sini intinya kamu harus tetap bersama. Karena apa? Karena lebih baik kamu memperbaiki apa yang saat ini ada. Kenapa kalau bisa saya katakan seperti itu? Ibarat kata seekor kepiting. Kalau kamu mau berusaha mencari kepiting yang lainnya, maka kamu akan menemukan beberapa hambatan-hambatan yang lainnya. Tetapi kalau kamu sudah menjalani antara pasangan sepasang kepiting ini, maka kamu akan tercipta bagaimana caranya untuk memperbaiki hubungan yang sudah ada. Dan di sini kamu bisa bertelur di mana saja sesuka kamu. Jadi di sini kalau bisa saya katakan lebih baik kamu memperbaiki hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu yang saat ini. Karena apa? Karena perjuangan kamu dari awal memang tidak mudah. Toh juga pada endingnya dari awal yang memilih itu kan adalah diri kamu. Jadi kamu harus siap berkomitmen, harus siap berkonsekuensi dengan segala risikonya dengan pasangan kamu. Jadi usahakan jangan terlalu ketika ada masalah jangan terlalu mudah mengatakan kata putus, kata udah, kata berakhir. Karena apa? Karena hati-hati dengan omongan kamu. Omongan kamu itu adalah senjata yang ada di dalam diri kamu. Jadi lebih baik ketika ribut segera selesaikan masalahnya, nggak usah terlalu diperlebar kemana-mana. Karena apa? Karena omongan itu terkadang omongan kamu ini nggak bisa terkontrol, dan ini sangat bahaya sekali ketika seekor kepiting omongannya itu nggak bisa terkontrol. Kemudian kalau daripada sisi keuangan dan sisi pekerjaan di hari Minggu ini masih cukup aman, masih cukup safe, masih cukup lancar. Keuangan juga masih cukup stabil, kamu bisa mengatur kondisi keuangan dengan cukup baik. Pengeluaran juga cukup terjaga, tetapi dari urusan pekerjaan mungkin sebagian besar di hari ini kamu cukup slow, cukup santai menjalani pekerjaan kamu dengan rileks, tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup berarti daripada kondisi pekerjaan kamu di hari Minggu 9 Agustus tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Minggu ini ada kartu Six of Cup dan kemudian di sini ada kartu Four of Pentacles. Artinya apa? Artinya kamu harus bisa memahami apa yang sebenarnya sering kali terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, kenapa kalau daripada sisi keuangan ada beberapa hal yang membuat kamu pusing? Seharusnya dari bulan-bulan yang lalu, dari bulan Juli, bulan Juni, bulan Mei, bulan Maret, April, Februari, dan Januari yang lalu, kamu harus bisa menandai apa sih sebenarnya yang menjadi prioritas pokok daripada kondisi keuangan kamu. Dan di sini kamu harus bisa memahami ilmu tanda menandai itu. Kalau kamu bisa menandai apa yang terjadi, maka di sini kondisi keuangan kamu tidak akan sepusing sekarang. Karena kamu tidak bisa menandai daripada kesalahan-kesalahan keuangan yang di lalu, maka di sini tercipta sebuah permasalahan yang baru daripada kondisi keuangan kamu. Dan di sini permasalahannya itu apa? Sepertinya di minggu kedua ini kamu hampir sama dengan Taurus. Ada pengeluaran-pengeluaran yang memang skalanya besar di beberapa hari ke depan. Dan hal ini yang harus bisa kamu antisipasi di dalam kondisi keuangan kamu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada sebuah permasalahan di dalam kehidupan asmara kamu, maka kamu harus bisa membedakan mana permasalahan yang memang terjadi atas kesalahan kamu dan mana permasalahan yang terjadi atas kesalahan pasangan kamu. Jadi di sini
Kamu jangan merasa bersalah kalau bukan kamu yang salah, tetapi di sini memang karena sifat kamu ini bertanggung jawab terhadap pasangan kamu, walaupun bukan salah kamu, tetapi kamu nggak terlalu gengsi untuk meminta maaf terhadap pasangan kamu. Walaupun terkadang ketika hubungan asmara kamu ini ada konflik, sepertinya untuk rujuk kembali, untuk baikan kembali itu memang agak perlu waktu yang lama. Karena apa? Ketika hubungan asmara kamu ini ada sebuah masalah, dan masalah ini sepertinya mungkin hanya masalah sepele, tetapi untuk rujuk, untuk baikan kembali itu perlu waktu yang agak sedikit lama. Dan oleh karena itu lebih baik kamu lebih concern untuk menghindari masalah dengan pasangan kamu. Kemudian yang terakhir untuk masalah pekerjaan. Untuk masalah pekerjaan di sini sepertinya tidak terlalu ada sebuah hambatan di hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Untuk masalah pekerjaan tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang signifikan yang ada di dalam sisi pekerjaan kamu. Dan di sini di hari Minggu ini gak ada salahnya kok kalau kamu ingin melempangkan punggung terlebih dahulu, atau dalam tanda kutip kamu ingin beristirahat terlebih dahulu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Minggu 9 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Minggu 9 Agustus tahun 2020. Di sini ada kartu Ten of Pentacles, dan kemudian di sini ada kartu Page of Swords. Artinya apa? Artinya sebenarnya saat ini apa yang kamu butuhkan itu hanyalah sebuah kesabaran. Sebuah kesabaran di dalam bekerja, sebuah kesabaran di dalam mencari nafkah, sebuah kesabaran di dalam menghadapi sifat pasangan kamu. Dan yang harus kamu ingat adalah kesabaran kamu itu nggak akan sia-sia. Karena apa? Karena sepertinya di hari Minggu dan di beberapa hari ke depan, kondisi finansial kamu akan menanjak. Artinya ada sebuah progres yang cukup bagus daripada kondisi finansial kamu. Walaupun progres itu nggak terlalu signifikan, tetapi ketika ada sebuah kenaikan demi kenaikan, atau step by step kenaikan level daripada kondisi keuangan kamu, ini akan sangat membahagiakan buat kamu. Dan di sini harus kamu syukuri di hari Minggu, di hari Senin, dan beberapa hari ke depan kondisi keuangan kamu akan menanjak, baik daripada urusan pekerjaan kamu maupun daripada urusan pekerjaan sampingan kamu. Dan ini harus bisa kamu syukuri ketika kondisi keuangan kamu grafiknya itu naik. Kemudian yang kedua, ketika di dalam sebuah hubungan asmara, apa yang harus kamu lakukan di dalam hubungan asmara kamu? Harus bisa tahu caranya menghargai. Artinya apa? Kamu menghargai pasangan kamu menghargai kamu. Dan ini adalah sebuah mentalitas yang harus kamu jaga. Mentalitas untuk saling menghargai ini. Karena apa? Karena hubungan asmara itu yang paling utama adalah ketika bisa saling menghargai satu sama lain. Dan ini harus bisa kamu terapkan di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Kemudian daripada sisi pekerjaan, memang ada sesuatu yang agak sedikit menghambat kamu di beberapa hari ke depan, tetapi usahakan kamu jangan berhenti. Jangan berhenti dan jangan menyerah. Karena apa? Kalau kamu salah arah, ya kamu putar balik lagi. Jadi usahakan kamu harus bisa membedakan mana langkah kamu yang baik untuk pekerjaan kamu dan mana langkah kamu yang salah untuk pekerjaan kamu. Ketika kamu salah langkah, ya kamu putar balik untuk memperbaiki daripada kesalahan yang kamu buat, kesalahan yang kamu lakukan di dalam pekerjaan kamu. Dan kamu harus bisa lebih bersemangat lagi. Karena apa? Karena poin utamanya adalah grafik daripada keuangan kamu itu akan meningkat di beberapa hari ke depan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Four of Wands, dan kemudian di sini ada kartu The Moon. Artinya apa buat kamu yang punya zodiak Libra? Di sini memang ada sebuah rasa lelah, ada sebuah rasa capek. Kamu lelah untuk mempertahankan apa yang saat ini terjadi. Memang terkadang memang ada beberapa hal yang membuat kamu itu capek dan membuat keadaan itu agak menyerah. Karena apa? Kamu berusaha mempertahankan apa yang saat ini ada. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya keadaan yang saat ini tuh nggak peduli dengan apa yang kamu lakukan. Artinya kamu itu mencoba mempertahankan sesuatu yang sepertinya nggak terlalu peduli dengan usaha kamu di dalam mempertahankan sesuatu tersebut. Contohnya, kamu terlalu mempertahankan pekerjaan kamu, tetapi pekerjaan kamu ini nggak sadar kalau itu dia sedang dipertahankan.
Dan di sini sepertinya memang kamu harus mencari haluan yang lain. Kamu harus mempertahankan sesuatu yang juga layak untuk kamu pertahankan. Jadi jangan kamu mempertahankan sesuatu yang nggak layak untuk kamu pertahankan. Nanti di situ kamu akan merasa capek sendiri. Nah, di sini kalau bisa saya katakan, kamu ini sepertinya berat sebelah. Artinya apa? Kamu terlalu bekerja keras, tetapi kerja keras kamu ini sepertinya masih belum menampakkan sesuatu yang cukup bagus. Nah, di sini bukan salah kamu. Bukan salah kamu bekerja keras itu sudah bagus. Tetapi kamu juga harus bisa, kamu memperjuangkan sesuatu yang memang harus layak kamu perjuangkan. Jadi ketika sesuatu itu sudah tidak layak lagi kamu perjuangkan, maka kamu harus berusaha mencari yang lain. Mencari sesuatu yang memang layak untuk kamu perjuangkan, sesuatu yang layak memang untuk kamu pertahankan. Jadi nggak berat sebelah, jadi harus sinkron. Maka dari itu keputusan sepenuhnya ada di dalam diri kamu, baik untuk urusan pekerjaan maupun urusan hubungan asmara. Kalau kamu ingin bahagia, maka kamu harus mempertahankan yang layak dipertahankan, memperjuangkan yang layak diperjuangkan. Artinya apa? Ketika pekerjaan kamu ini tidak ada kejelasan, ya kamu harus mencari yang lainnya. Mencari yang bisa memberikan kejelasan kepada diri kamu, mencari yang bisa menopang kondisi ekonomi kamu, dan mencari yang membuat kamu nyaman di dalam pekerjaan kamu. Kemudian juga untuk masalah keuangan. Masalah keuangan memang masih belum terlepas daripada sebuah masalah, tetapi di sini memang baiknya adalah di sini walaupun pemasukan kamu ini agak sedikit stabil menurun, kemudian stabil lagi menurun, kamu masih punya sebuah kemampuan yang luar biasa di dalam manajemen keuangan. Artinya apa? Walaupun kondisi keuangan kamu ini terbatas, tetapi di sini kamu sangat luar biasa sekali di dalam mengatur kondisi keuangan kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, kamu harus tahu hubungan asmara kamu ini membahagiakan buat kamu atau enggak. Kalau sekiranya tidak membahagiakan, lebih baik kamu concern untuk masalah keuangan dan masalah pekerjaan terlebih dahulu. Cuekin dulu hubungan asmara kamu, tinggalkan dulu hubungan asmara kamu. Kalau kamu masih belum terlalu yakin dengan meninggalkan hubungan asmara kamu, ya sambil jalan, tetapi fokus kamu saat ini adalah dua hal, yaitu pekerjaan dan keuangan kamu. Karena apa? Yang dibutuhkan kamu saat ini adalah kejelasan di dalam pekerjaan dan perbaikan di dalam kondisi keuangan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini ada kartu The Sun dan kemudian di sini ada kartu Three of Cup. Di sini artinya apa? Di sini walaupun hubungan asmara kamu ada sebuah pertengkaran, ada sebuah konflik, tetapi di sini kamu sepertinya selalu memperlihatkan energi yang positif. Artinya apa? Walaupun hubungan asmara kamu ini sedang ada masalah, tetapi kamu ingin selalu terlihat hubungan asmara kamu ini baik-baik saja. Kamu seakan-akan ingin mempertahankan situasi yang kondusif. Kamu tidak ingin orang lain itu tahu masalah apa yang terjadi di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Ini sangat bagus sekali. Karena apa? Urusan asmara itu kan adalah urusan dapur masing-masing. Jangan sampai orang lain itu tahu masalah yang kamu hadapi dengan pasangan kamu. Walaupun memang sepertinya ada masalah yang sepertinya ada sedikit perubahan daripada pasangan kamu, tetapi di sini intensitasnya itu cukup sering. Dan di sini memang terkadang hal yang sangat positif yang kamu lakukan adalah ketika hubungan asmara kamu ini ada masalah, kamu cukup di situ saja, tidak ingin orang lain tahu, tidak ingin memperlihatkan kepada khalayak ramai kalau hubungan asmara kamu ini sedang ada masalah. Jadi walaupun hubungan asmara kamu ini sedang ada masalah, tetapi di sini kamu masih cukup bagus untuk bisa menghandle masalah yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu. Walaupun terkadang kamu emosi dengan pasangan, tetapi di sini kamu tidak bisa meluapkan emosi tersebut. Tetapi apa? Kamu lebih terkonsen untuk menyelesaikan masalah daripada mengedepankan emosi. Dan hal ini sangat bagus sekali sebanding dengan kartu The Sun yang ada di dalam kartu tarot kamu ini. Kemudian yang kedua daripada sisi pekerjaan dan daripada sisi keuangan, bisa dikatakan di hari Minggu ini dan di hari Senin ada sebuah pencerahan yang sangat bagus. Artinya apa? Di hari Senin nanti sampai dengan beberapa hari ke depan, urusan pekerjaan, urusan usaha sepertinya berada dalam sebuah kelancaran yang cukup baik, dalam kelancaran yang cukup maksimal. Artinya apa? Artinya urusan pekerjaan bisa dipastikan tidak terlalu ada sebuah permasalahan yang cukup berarti. Kemudian yang ketiga, yang terakhir untuk masalah keuangan. Masalah pekerjaan aman, masalah keuangan pun juga demikian. Ketika masalah pekerjaan tidak ada masalah, di sini juga bisa dipastikan bahwa masalah keuangan kamu tidak ada sebuah
permasalahan. Jadi bisa dikatakan walaupun di hari Minggu kondisi keuangan kamu tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Jadi tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Untuk masalah hubungan asmara harus segera bisa kamu selesaikan dan kamu pasti bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius, di sini ada kartu Eight of Cup dan kemudian di sini ada kartu The Fool. Di sini memang kamu sudah membuat sebuah keputusan terhadap kehidupan kamu dan di sini adalah tugas kamu untuk bisa memulai langkah yang baru yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, langkah yang baru ini apa? Tentunya kamu tahu, setelah kamu membuat sebuah keputusan, mengambil sebuah tindakan dan menjalankan keputusan tersebut, kamu juga harus tahu ke depannya kamu akan seperti apa. Ke depannya kamu akan melangkah kemana, arah kamu itu akan kemana. Itu harus segera kamu ketahui. Jadi jangan sampai kamu membuat sebuah kesalahan yang selalu mengedepankan prasangka dibandingkan realita. Artinya apa? Kamu sudah membuat keputusan dan kamu sudah konsekuen dengan keputusan kamu. Kamu sudah siap dengan segala risiko daripada keputusan kamu. Dan oleh sebab itu ketika kamu hendak memulai sebuah langkah yang baru, maka kamu jangan mengedepankan prasangka dibandingkan kenyataan. Artinya apa? Artinya di bulan Agustus tahun 2020 ini wabil khusus di hari Minggu tanggal 9 Agustus maupun di beberapa hari ke depan harus sesuai dengan realita. Harus sesuai dengan kenyataan. Bukannya tidak bersyukur, tetapi di sini memang di bulan Agustus tahun 2020 ini kamu harus bisa menentukan langkah dengan segera. Jadi jangan menunda-nunda untuk memulai lembaran baru di dalam kehidupan kamu, baik di dalam pekerjaan, di dalam usaha maupun di dalam kondisi keuangan kamu. Walaupun di dalam kondisi keuangan kamu di hari ini ada sedikit kecerobohan. Ada sedikit kecerobohan yang sepertinya kamu agak offset daripada kondisi keuangan kamu. Nah, ketika kamu offset di dalam kondisi keuangan kamu, tentunya kamu harus siap menanggung dari beberapa resiko terkait dengan kecerobohan daripada kamu offset daripada kondisi keuangan kamu. Dan hal ini harus segera diantisipasi. Dan yang terakhir daripada urusan asmara, untuk urusan asmara sih sebenarnya antara kamu dengan pasangan itu seperti es oyen. Di situ ada nangka, kemudian ada alpukat, ada susu, ada air kelapa, ada kelapa muda. Jadi sangat enak sekali walaupun ada beberapa perbedaan, tetapi di situ kamu bisa menyatukan menjadi sesuatu yang indah, bisa menyatukan menjadi sesuatu yang manis, yang seger untuk kehidupan hubungan asmara kamu khususnya di hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020 ini. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Dan ini adalah ramalan zodiak di hari Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu. Dan buat kamu yang mau request silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time saya akan usahakan untuk membalas setiap komentar yang masuk di kolom komentar channel YouTube Zodiak Harian. Dan yang mau private reading masih kami buka di Facebook fanspage Zodiak Harian dan di Instagram @ramalan_zodiakmu. Dan untuk hari ini kami akan balas di hari Senin tanggal 10 Agustus tahun 2020. Oke? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sebenarnya saya ingin merampingkan ini di 30 menit, tetapi sepertinya offset melebar sampai dengan 40 menit. Oke, sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangastuti, Rahayu Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.